أحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik hidayah serta inayah pertolongan Allah, kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya salawat serta salam selalu kita aturkan kepada sahibus syafa'atil uzma habibina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, wabil khusus sahibul bait tuan rumah dan juga akhinal kiram, kawan ulun, guru ulun juga. Beliau adalah salah seorang yang luar biasa, jauh-jauh dari Swiss datang ke Grovet, sekitar wilayah Snaken. Ulun lawan sidin nih mulai masih bujangan tak kumpul, kemudian awas kada pertemuan, ternyata berdapat di Grovet pulang. Al-Imam Qurtubi menjelaskan bahwa apabila di alam arwah, di alam roh-roh kita pernah berjumpa, maka di dunia akan dipertemukan. Jadi ibu-ibu yang di sini ada yang lahir di Amerika, ada yang lahir di Bali dan sebagainya, karena di alam arwah suah bertemuan rohnya, maka terkumpul pulang. Tapi kalau kada pernah roh itu bertemu di alam arwah, sekalipun dia sekandung tidak akan pernah bertemu. Itu penjelasan daripada Al-Imam Qurtubi. Imam Qurtubi itu lahir di Cordoba, tahu lah Cordoba, Yune sana. Sampuriman ya juga seberangnya lagi, pesawat beliknya. Cordoba itu di Spanyol yang itu ada kerajaan bahari namanya Kerajaan Cordoba Spanyol. Jauh. Kalau kita sekarang jam 3 ke sana 10 menit kita sampai. Ada sampai ke Jerman. Nah, jadi kita ke riwayat Cordoba itu asalnya adalah negara atau wilayah kekuasaan Bizantium. Ini kita bicara sejarah juga, belum diberi waktu libur sampai 3 jam 14 menit bisa aja tuntung sejarahnya. Ibu WA lakinya bayar lambat bulikan hari ini. Jadi pada suatu ketika dalam riwayat dinasti Abbasiyah atau kekhalifahan Abbasiyah itu runtuh. Bukan Abbasiyah, dinasti Umayyah diganti oleh dinasti Abbasiyah. Khalifah dinasti Umayyah yang terakhir yaitu adalah Pangeran Abdurrahman Ad-Dakhil, itu ngarannya Abdurrahman Ad-Dakhil boleh. Nah, kemudian karena kekhalifahannya itu hancur, kalah, diambil alih oleh kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Kemudian Abdurrahman Ad-Dakhil ini lari, mikrofon diambilnya barak. Jadi lari boleh merantau, itulah ke kampung orang, ke daerah Afrika Utara dari Maroko. Jadi di perantauan anaknya anak sidin kan, alhamdulillah jadi mantan. Jadi di perantauan karena ini raja, anak raja pangeran, kerajaan diambil orang, merantau di perantauan jadi raja pulang. Karena pengalaman jadi raja kayak Gorius nih, di kampungnya payu, di kampung orang payu juga. Amin amin. Payu salawatan sidin. Lu ada ilmu yulun bini sidin jangan dipromosikan aja. Ayam bed. Enak hari limited edition juga beliau nih, ada samaannya. Keliling gerubut mencari kayak Gorius nih kada ada. Habis sudah orang produksi lagi. Jadi ceritanya gue perjalanan waktu tadi Abdurrahman Ad-Dakhil itu menjadi raja. Kemudian kekuasaannya itu sampai meluas ke daratan Eropa. Berisi seorang panglima yang luar biasa, yaitu Panglima Tariq bin Ziyad, menaklukkan daripada kerajaan di Spanyol lalu mendirikan kerajaan Cordoba. Nah, jadi anak yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil ini salah seorang yang luar biasa. Maka dari itu salah seorang kiai di Jawa
Beliau sangat kagum dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil. Maka itu ujar sidin, aku bisi anak laki-laki, aku beri nama juga Tafa'ulan ngarannya. Ya aku lah menuruti orang yang berhasil itu jadi doa namanya. Maka diberi nama juga anak sidin Abdurrahman. Orang banyak pada tahu Abdurrahman Ad-Dakhil ngaran lengkapnya. Jadi itu menjadi doa agar nanti anak itu sukses. Karena salah satu di antara doa kita kepada anak kita adalah memberi nama yang bagus, nama yang indah, dan tafa'ulan, mengambil berkah nama itu, nama-nama tuan guru diambil. Ibu pernah bisi anak 8 sudah kali dengar Ius saya kaikum. Jadi benazar udah ada akhirnya kena anak ke-9 ngaran Ius, apa kesambungannya lagi? Tafa'ulan supaya bagus suara kayak sidinnya. Kalau guru Ius ini nyair, luar biasa tuh penglun mulai jauhin mendengar asal pamik. Ini suara sidin khas. Nah, jadi seorang ulama, seorang kiai memberi nama juga Abdurrahman, berharap agar anaknya sukses. Ternyata Allah mengabulkan doa ayahnya tersebut. Tuan guru tersebut bernama Gus Wahid atau Kiai Abdul Wahid. Bisi anak diberi nama Abdurrahman Ad-Dakhil yang dikenal dengan Abdurrahman Wahid Gus Dur. Jadi di situ mengambil nama Tafa'ulan dengan dinasti Umayyah, ternyata kabul, sempat juga jadi raja, jadi presiden juga, walaupun kada lawas tetapi kabul aja. Nah, maka dari itu ibu-ibu kalau bisi anak carilah nama-nama yang islami, nama-nama yang jangan terlalu panjang gue, karena kena kasihannya kalau Messi daftar ulangan habis kolomnya empat ijab kabul ngalih juga lakinya menyambut tepuk tangan. Jadi memberi nama, cuman kadang-kadang betah pun ngaran lawan tuan guru, Ustaz jarang enak mengarani anak siapa namanya. Tuan guru awas memikirkan sidin di sini ngarani Umar. Anu dulu Umar aja anu ading minggu haulun. Jadi orang guru bagus Usman, Zukihnya, Dermawan. Usman kaum di Prakrama itu ya. Oh, kawan guru mencarikan ngarannya sebutin nggak diterima juga. Jadi nama itu yang Abdul kada usah terlalu panjang. Kalau nama pian sudah terlanjur panjang, pendekakan gue. Guru sekarang itu lengkapnya. Nah, Muhammad Yusuf ini Tafa'ulan orang tua sidin karena salah seorang anbiya Allah, Nabiullah Yusuf alaihissalam. Pantas tampan gitu. Oh, tampan luar biasa. Nabi Yusuf luar biasa. Dan kalau membuka surah Yusuf, kita lihat tafsir surah Yusuf itu, ini jam sampai jam berapa nanti waktu? Jam 10 malam lah. 10 malam lah, belum habis asar ada kalau pasti syuting. Kalau pengajian penglawan janjian ngopi. Kemarin diminta oleh Sahibul Bait tuan rumah untuk hadir di sini, request dulu limping. Ada bilang sudah. Kalau Jakarta kan kerak telur, kalau di sini limping, ibu kota aja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir tentang keadaan kita sehari-hari, baik itu yang tua, yang muda, laki-laki dan perempuan, sering dilanda penyakit yang kalau bahasa kami di Berabai itu galau. Apa namanya, banyak problem, gelisah, beban berat. Itu diantara atau salah satu penyebab beban berat pikiran. Disebutkan bahwa seseorang yang ketika bangun tidur di waktu subuh langsung memikirkan dan membahas tentang duniawi, maka dia akan dibebankan 70 beban pikiran yang berat. Bebannya banyak. Kenapa? Karena bangun tidur kada ingat bacaan. Bangun tidur sudah membahas amas sekilo itu kemana-mana banyak macam, akhirnya kelahiran lagi. Disunatkan kalau kita bangun tidur kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anak sudah hafal, apalagi kalau sudah ada anak-anak lagi, bacaannya alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Maka akan dijernihkan pikiran kita di hari itu. Tenang pikiran, nyaman.
sekalipun mikrofonnya berganti-ganti tetap tenang kan? Mengikuti saurangnya kalau lupa juga, karena pikiran tenang itu yang nyaman. Kalau pikiran kita tenang, kita mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika bangun tidur, sekalipun janabat atau belum berwudu, duduk dahulu baca doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hanya berabut ke kamar mandi lagi. Anda lambat kan itu pulang masuk kamar mandi. Jadi supaya kita menjalani hari-hari kita itu dengan penuh syukur. Karena apa? Orang yang bersyukur itu pasti orang yang tentram. Orang yang gelisah itu berat untuk bersyukur. Sedangkan ukuran kebahagiaan kita itu adalah dari ukuran rasa syukur kita atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dan di dalam kehidupan kita, anugerah banyak sedikitnya karunia itu tergantung rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun melimpah, kalau kita merasa kurang aja tidak pernah bisa kita bersyukur. Tetapi kalau kita qanaah, merasa cukup, sekalipun di ATM hanya 100-an juta, tetapi kita bersyukur, kita akan lapang dan tenang. Sudah ada berduit, bersyukur kurang, gelisah kurang. Jadi kita belajar bersyukur, semuanya belajar. Dan jangan sampai kita jadikan ibadah itu dianggap penghalang aktivitas usaha kita. Namun hendaklah usaha kita penunjang untuk ibadah. Jangan sampai kena aktivitas pas azan, nak azan pulang dia. Bisa sidin guys, seolah-olah azan itu satu penghalang. Bapak jangan kalau pengajian pulang sudah lantik, sudah belum mata. Segala pening bertulis sudah azan, Bapak wudu pulang. Banyak. Jadi kalau kita semua dengan hati yang lapang, apalagi kayak ibu-ibu rajin sholawat, masya Allah luar biasa. Anum bertahan gue, awit anum. Ya, tahu lah gue anum artinya muda gue. Ibu-ibu ada yang umur 40 masih kayak 39 aja. Karena sholawat tadi luar biasa. Makanya sayang lagi sidin bertahan ada dibudiakan negara kesiring beli sini belikan semuanya dulu lah. Ini cari apa ya? Dulu kesiring tutup. Ini kita usul karena ramli PKB ya. Selanjutnya ya boleh. Kalau ada kayaknya ada bini ramli tadi, oke anak mantu yang penting belum kan terlihat lagi ramli. Yang mana orangnya dulu? Kayaknya kita kenalkan bisa bininya bercalon di DPR RI. Jadi gue kalau ulun menjelaskan penjelasan itu panjang kali lebar. Ibu-ibu suka panjang atau pendek bu? Sedang-sedang saja. Oh luas ujar gue. Ibunya fisika dan matematikanya kekumpul. Oh iya. Ngajar tahu. Jadi dan segala macam lengkap. Jadi berhubung waktu pula ulun jono memadahi pian tadi supaya disayangi suami. Karena kalau wasan ke pengajian, kalau ada bini amat kah kemana aja? Bilik-bilik. Mungkin cukup baik dulu lah. Dia ambil intisarinya aja, yang baik diambil, yang buruk dibuang. Jangan dibawa. Boleh ya pantun dulu lah. Ada pantun andalan dulu lah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ada nallahakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakah fil umur wa barakah fil umur wa barakah fil umur wa sihhatan fil jismi wa sa'atan fil rizqi wa sa'atan fil rizqi wa sa'atan fil rizqi wa syahadatan 'indal maut wa baratan 'indal maut wa aman min al-'adab wa nasiban min al-jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi
ذريتنا وأولادنا ولا تضرهم ووفقنا وإياهم لطاعتك وارزقنا برهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Pilih.